Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Saya Rosyidah Robaria dari PDKP Bandung akan sedikit berbagi tentang bedah buku Outbound Management Training karya Profesor Jamaluddin Ancok PhD sebagai salah satu tugas untuk memenuhi penugasan training for instruktur kami daerah Bandung. Oke teman-teman, mungkin dapat dipastikan ketika kita mendengar kata outbound, yang ada di benak kita adalah permainan, pembelajaran di alam bebas atau alam terbuka, ataupun sekedar dari ice breaking atau permainan yang menyenangkan. Nah, semua pengertian yang ada dalam benak kita tidaklah salah, karena dari Outbound Management Training ini, di sana di buku itu dijelaskan tentang dimulai dari sejarah Outbound Management Training hingga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari atau juga dampaknya dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, teman-teman, ternyata Outbound Management Training ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pendidikan ini melalui kegiatan di alam terbuka dan dimulai pada 1821 saat didirikan Roundhill School. Juga secara sistematisnya didirikan pada 1941 oleh Kurt Hahn dan bekerja sama dengan Lawrence Holt. Nah, mereka ini akhirnya membangun pendidikan berdasarkan petualangan yang pada saat itu menggunakan metode, yaitu mereka menggunakan kapal kecil disertai tim penyelamat dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada kaum muda bahwa tindakan mereka berkonsekuensi, juga menumbuhkan kebersamaan dan kasih sayang. Nah, mungkin ini awal dari sejarahnya pun sudah sangat relate ya di zaman sekarang, yang biasanya kegiatan-kegiatan kita juga tidak jauh dan tidak melupakan outbound atau pembelajaran di alam terbuka gitu. Saat ini sudah sangat banyak dilakukan gitu dalam proses pembelajaran melalui basis petualangan. Nah, selain itu mungkin dapat kita ketahui juga dan dapat kita rasakan juga ketika pembelajaran full dengan pematerian di ruangan atau di ruangan tertutup gitu akan lebih cepat membosankan, karena berdasarkan penelitian ternyata otak manusia itu dapat fokus ketika mengikuti sebuah pembelajaran atau mengikuti materi gitu ya, yang diadakan di ruangan tertutup hanya sekitar 20-30 menit pertama. Setelah itu fokusnya terbagi atau buyar gitu. Maka dari itu, Outbound Management Training ini menjadi salah satu metode baru yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran untuk memahami suatu konsep. Nah, teman-teman semua, akhirnya setelah pembelajaran melalui basis petualangan ini dianggap sukses, juga OMT atau Outbound Management Training ini sering digunakan untuk militer sampai akhirnya selesai di pasca Perang Dunia Kedua. Nah, pendidikan ini juga akhirnya berkembang di beberapa negara, yaitu Inggris, terus juga Eropa, Afrika, Asia, dan juga Australia. Nah, karena dianggap sangat efektif dalam pembelajaran berbasis petualangan untuk memahami suatu konsep dengan lebih cepat, karena kita dapat memaknai suatu pembelajaran berawal dari pengalaman kita sendiri. Oke, nah, adanya suatu metodologi baru atau suatu metode pembelajaran baru pasti ada alasan yang melatar belakangi akhirnya munculnya Outbound Management Training ini, bukan? Nah, teman-teman, akhirnya alasan kenapa Outbound Management Training ini dibuat sampai akhirnya dianggap sukses, yaitu pertama, dianggap efektif dalam membangun pemahaman terhadap suatu konsep ataupun perilaku. Nah, di sini dapat kita
ketahui berbagai alasannya. Mungkin beberapa alasannya mengapa dianggap efektif adalah, pertama, metode ini adalah sebuah simulasi kehidupan yang kompleks menjadi lebih sederhana gitu. Dimana ketika kita belajar atau mengalami pembelajaran berbasis experience atau pengalaman, akan lebih cepat memaknainya dibanding teori atau materi saja gitu. Nah, selanjutnya selain dari simulasi kehidupan kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu metode ini juga menggunakan pendekatan metode belajar melalui pengalaman atau tadi experiential learning gitu. Karena ini berbasis pengalaman, akhirnya metode ini tadi ya bisa lebih cepat ditangkap gitu maksudnya dan maknanya, mengapa seperti itu gitu, untuk memahami suatu konsep. Yang selanjutnya itu metode ini juga penuh kegembiraan karena dilakukan dengan permainan. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, ketika sesuatu hal yang menyenangkan akan lebih bertahan lama dalam ingatan, juga bisa lebih cepat dimaknai gitu dibandingkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan ataupun membosankan gitu. Nah, lanjut kepada metodologi dari outbound management training ini, ternyata ada beberapa proses belajar yang efektif atau menggunakan tahapan. Yang pertama, tahapan pembentukan pengalaman. Di sini peserta dilibatkan dalam sebuah permainan agar menemukan pengalaman intelektual, emosional, juga fisikal. Nah, ini adalah tahapan pertama dalam metodologi outbound management training. Yang kedua yaitu tahapan perenungan pengalaman, di mana tahapan ini untuk dilakukan untuk memproses pengalaman yang tadi sudah dirasakan atau diperoleh dari kegiatan atau permainan yang tadi dilakukan, yaitu dengan merefleksikan pengalaman pribadi tersebut sehingga baik secara intelektual, emosional, juga fisikal dapat mengambil makna atau pembelajaran yang tersimpan atau tersirat di balik permainan tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan pembentukan konsep. Nah, tahapan ini yaitu tahapan yang mengaitkan apa yang didapatkan tadi dari permainan tadi, terus juga refleksi dari permainan tadi, dapat kita konsep dalam permainan ini dalam kerja manajemen yang nyata. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah tahapan pengujian konsep, yaitu kelanjutan dari 3 tahapan tadi, yaitu peserta diajak untuk merenungkan dan mendiskusikan sejauh mana konsep yang terbentuk dalam tahapan 3 tadi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kesuksesan atau keberjalanan outbound management training ini tentu tidak bisa lepas dari adanya fasilitator. Nah, ada beberapa syarat yang menjadi syarat menjadi fasilitator dalam outbound management training. Yang pertama adalah fasilitator ini harus memiliki kompetensi dalam bidang ilmu manajemen, ilmu psikologi, juga dinamika kelompok. Nah, kebayangkan ya kalau misalkan menjadi fasilitator tapi tidak mempunyai ilmu atau memiliki kompetensi dalam bidang manajemen, psikologi, dan juga dinamika kelompok, dapat dipastikan akan kebingungan gitu bagaimana cara mereka mentransfer sebuah permainan ini kepada peserta agar peserta dapat memahami juga memaknai dari permainan tersebut dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya adalah fasilitator juga memahami rancangan permainan untuk mengungkapkan perilaku manajemen tadi ya. Nggak jauh dari dari persyaratan yang pertama tadi, memiliki kompetensi, dan di sini juga harus memahami rancangan permainannya gitu. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan observasi, terus juga kemampuan komunikasi yang baik. Tentu ya teman-teman, ketika menjadi fasilitator outbound management training ini, kita harus memiliki kompetensi juga kemampuan komunikasi yang baik gitu, agar terciptanya komunikasi yang efektif dengan peserta, sehingga permainan atau metode outbound management training ini dapat ditransfer dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang baik juga. Selanjutnya, fasilitator juga harus memiliki daya tarik dan kewibawaan. Maksud kewibawaan di sini adalah mempunyai pendidikan yang memadai, kepribadian yang menarik, dan memiliki sense of humor yang baik. Nah, bisa kebayangkan ya ketika permainan, pastikan kita
selain dari menyampaikan pemaknaan dari permainan itu, kita juga ingin mentransfer energi kebahagiaan. Nah, jika fasilitator tidak mempunyai sense of humor yang baik, maka esensi dari sebuah permainan ini harus membahagiakan mungkin akan menjadi membosankan. Nah, selanjutnya adalah menguasai masalah teknis pelatihan termasuk safety dari permainan tersebut. Jadi kalau misalkan outbound management training pasti ada aja gitu ya games mungkin yang menguji adrenalin, dan fasilitator ini harus bisa memahami teknisnya, masalah teknis sampai masalah safety atau keselamatan. Oke. Selanjutnya ternyata di sini di buku ini juga dijelaskan tentang penggunaan kegiatan outbound management training dalam perusahaan atau organisasi ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pengembangan. Aku akan bahas sedikit. Yang pertama adalah pengembangan tim atau team building, di mana dua tipe pengguna ini, pengembangan kemampuan di manajemen organisasi dan pengembangan diri ini, keduanya itu untuk membangun untuk pengembangan organisasi atau perusahaan itu sendiri ya. Jadi intinya pengembangan kemampuan di manajemen dan kemampuan diri ini tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi dua-duanya harus bisa bersinergi untuk pengembangan organisasi ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan atau leadership. Nah, kalau tadi mungkin dari pengembangan tim atau team building ini, kalau misalkan dulu di perusahaan atau organisasi itu bisa mengandalkan individu demi individu atau individu dengan individu yang lain itu tidak berkaitan. Di zaman sekarang, di era sekarang, mau tidak mau kita sudah memasuki zaman di mana kerja sama tim itu lebih diharuskan atau lebih diutamakan dibanding kerja sama dari individu ke individu tapi terpisah gitu. Nah, di sini akhirnya kita juga membutuhkan pengembangan kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin ini bisa menjadi wadah anggotanya memupuk pengembangan diri dan pengembangan manajemen dengan secara bersamaan atau beriringan. Nah, ya bisa kita bayangkan ya jika tidak ada pemimpin yang bisa kompeten dalam leadership atau kepemimpinannya, maka anggotanya atau organisasi atau perusahaannya akan mengalami kemunduran ataupun stuck di situ-situ aja gitu, karena tidak adanya pembaharuan dan juga tidak adanya kreativitas gitu dalam kerjasama antar tim gitu. Selanjutnya ada pengembangan budaya organisasi. Ini juga sama dari tadi, mungkin karena semakin berkembangnya zaman, semakin berubahnya zaman dan kebutuhan zaman gitu, kita juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan baik, dimana yang dulunya individualisme itu suatu hal yang wajar atau suatu hal yang tidak berpengaruh gitu, di zaman sekarang sangat berpengaruh, karena kerjasama tim ini sangat dibutuhkan dalam bisa mencapai suatu visi dan misi yang sama, apalagi dalam skala organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan perubahan atau managing change. Nah, ini juga sangat penting ya, karena jika perusahaan ini tidak sensitif dengan adanya perubahan, maka akan adanya kemunduran atau ketinggalan, bahkan hilang keberadaannya, karena tidak ada perubahan dan juga tetap mempertahankan cara berpikir yang lama atau pola pikir yang lama. Ya, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari gitu jika perusahaan tersebut atau organisasi tersebut akan mengalami kemunduran ataupun juga ketinggalan, bahkan ya hilang keberadaannya karena tidak dapat beradaptasi dengan baik. Nah, maka pelatihan di alam terbuka ini akan sangat efektif untuk mensimulasikan perilaku yang tidak produktif yang akan membuat perusahaan ini menjadi lebih maju. Maksudnya adalah ketika kita melakukan pembelajaran atau pelatihan di alam terbuka ataupun outbound management training ini akan membantu kita dalam cepat tanggap gitu. Karena kan kalau misalkan kita ada kegiatan atau pelatihan pembelajaran di alam terbuka, pasti akan ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Mungkin beberapa
tantangan gitu dari sebuah outbound itu sendiri, ataupun di luar tantangan itu yang terjadi memang di luar kendali atau di luar dari prediksi gitu. Nah, di sini adalah menggunakan kecepatan juga ketangkasan gitu ya dalam berpikir. Nah, maka dari itu ini juga mensimulasi atau membuat kita belajar gitu bagaimana caranya kita menanggapi situasi yang terus berubah atau perubahan yang terus menerus yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik ini sebuah perusahaan juga bermula dari kegiatan penelaahan terhadap faktor peluang dan ancaman yang berada dalam lingkungan strategik bisnis ataupun dalam aspek teknologi, kompetisi, juga globalisasi ataupun hukum, HAM dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga akhirnya dapat merumuskan visi baru yang akan diterjemahkan pada kegiatan perusahaan. Jadi perencanaan strategik atau strategic planning juga dibutuhkan karena tadi ya seiring berkembangnya zaman kita juga akhirnya membutuhkan planning baru yang lebih fresh, yang lebih kreatif gitu. Dan ini tidak akan bisa dicapai jika hanya menggunakan satu kepala saja atau menggunakan atau memberdayakan satu orang saja gitu, tapi hal ini dapat dicapai dengan kerjasama tim yang baik. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan diri atau personal development. Ini juga sama karena ketika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sangat pentingnya kerjasama tim gitu, tapi kemampuan diri juga tidak bisa dipisahkan dari kerjasama tim ini. Jika kita stuck atau tidak ada perubahan, tidak ada growing up dalam diri kita, dalam pengembangan diri kita, itu juga akan menghambat adanya growing up dalam kerjasama tim gitu. Nah, karena dari kemampuan diri ini, kemampuan diri dari pekerja perusahaan atau anggota organisasi dalam era perubahan ini, dalam tingkat turbulensinya yang meningkat atau tidak bisa dipastikan, maka kemampuan dari kemampuan berpikir ke depan, terus juga manajemen strategi, kepemimpinan, hubungan interpersonal, komunikasi yang efektif, juga memotivasi diri dan orang lain ataupun pengelolaan diri juga sangat dibutuhkan. Begitu. Nah, di buku Outbound Management Training ini juga ada beberapa penjelasan tentang penerapan outbound management training untuk pembentukan budaya perusahaan suatu studi kasus gitu. Nah, teman-teman semakin naik babnya, bab 4, 5, 6 semakin detail ya teman-teman, itu lebih ke pengaplikasian bagaimana cara kita mengadakan outbound management training sampai akhirnya bisa mencapai hasil yang diinginkan gitu. Nah, di sini seperti ada dalam penerapan outbound ini filosofi program OMT atau Outbound Management Training ini melalui pengembangan budaya organisasi. Jadi OMT atau Organisasi Manajemen Training ini suatu program pelatihan manajemen yang di alam terbuka yang berprinsip experiential learning atau belajar melalui pengalaman langsung gitu ya, yang disajikan dalam bentuknya permainan tadi, simulasi, diskusi ataupun petualangan sebagai media penyampaian materi gitu ya, dari teoritis menjadi lebih eksperimen gitu. Nah, dan ini juga dengan langsung terlibat dalam aktivitas, maksudnya adalah learning by doing gitu ya, sambil kita mengikuti permainannya atau mengikuti rangkaian dari agenda outbound management training sambil kita juga mengambil pelajarannya gitu. Nah, ini juga sangat relate ya dengan di zaman sekarang gitu, ketika kita akhirnya belajar sekarang akhirnya belajarnya learning by doing gitu, belajar sambil kita mengerjakan juga gitu, bukan menunggu ilmu kita penuh dulu baru kita belajar untuk mengaplikasikannya. Tapi sekarang itu ya learning by doing, itu belajar tapi kita juga sudah perlahan mencoba gitu, berjalan gitu. Nah, selanjutnya adalah ini juga OMT atau Outbound Management Training juga sebagai upaya membangun budaya kerja baru gitu. Maksudnya adalah
tadi pemahaman-pemahaman tadi yang awalnya dari individualism menjadi kerjasama tim gitu. Ini adalah bentuk dari pergeseran atau budaya kerja yang baru gitu, budaya kerja baru yang dapat dilestarikan untuk mengurangi beban atau meringankan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh-contoh ya teman-teman, contoh-contoh dari seperti tadi bisa mungkin beberapa udah pernah kita coba seperti kalau misalkan kegiatan games atau exercise itu ada spider web yang sarang laba-laba gitu, permainan sarang laba-laba, terus juga permainan pipa atau drum bocor, terus juga ada touch my ball, kayak sentuh bola saya yang biasanya kita bikin formasi ular, terus akhirnya nanti tim lawan mengejar tim A mengejar tim B gitu ya, dengan misi memecahkan bola gitu. Nah, ini mungkin udah sering kita lakukan ya, dan ada beberapa lagi mungkin yang masih belum kita lakukan atau masih asing gitu ya di telinga kita. Nah, beberapa acuan dari pengetahuan manajemen ini ada perubahan lingkungan dan perubahan perusahaan. Jadi kenapa outbound management training ini relate gitu ya dengan hari ini atau masa sekarang, karena ya tadi dalam sebuah kegiatan di alam terbuka pasti ada saja hal-hal yang tidak terprediksi gitu. Nah, ini juga relate gitu dengan adanya pasang surut perusahaan dan organisasi yang unpredictable, yang tidak terprediksi gitu ya, akan ada masalah apa, dan juga mungkin adanya masalah-masalah gitu ya, adanya masalah-masalah yang akhirnya membutuhkan kecepatan tanggap gitu ya dari anggota organisasi ataupun pekerja di perusahaan gitu. Nah, teman-teman semua, mungkin akhir dari pembahasan ini adalah apakah buku ini worth it atau tidak gitu ya untuk dibaca gitu oleh teman-teman. Tentu sangat worth it ya, apalagi buku ini bisa menjadi referensi tambahan untuk teman-teman yang juga punya minat gitu ya, punya minat dalam mengembangkan metode pembelajaran outbound management training ini gitu. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau juga motivator yang juga bisa yang akhirnya bisa menjadi metode pembelajaran yang efektif gitu ya, yang efektif untuk menyampaikan sebuah konsep atau sebuah materi yang dianggap sedikit susah untuk dijelaskan gitu ya. Mungkin dengan metode pembelajaran di luar atau di alam terbuka ini, outbound management training ini dapat bisa membantu mentransfer materi, juga mentransfer pemahaman yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari bedah buku kali ini. Semoga ada manfaatnya dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.